Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan cinta, saya mengucapkan terima kasih untuk semua rekan cinta yang telah setia menyaksikan video-video saya dan juga telah berkonsultasi kepada saya. Nah rekan cinta, khusus di sore hari ini saya akan jawab pertanyaan dari salah satu rekan cinta yang sudah masuk melalui WhatsApp. Di sini saya sudah mempersiapkan pertanyaannya. Semoga saja untuk rekan cinta yang mengalami masalah demikian bisa terselesaikan dengan baik ya. Oke, saya akan bacakan pertanyaannya. Selamat siang Mbak Nikma, saya ingin melanjutkan berkonsultasi lagi masalah saya yang sebelumnya karena saya masih bimbang. Sebelumnya saya menjelaskan, saya minta suami saya menceraikan istri sirinya. Tapi sebenarnya bukan saya yang minta, tapi dari istri sirinya lah yang meminta untuk kembali ke saya. Dengan alasan untuk apa bersama jika hati dan perasaannya masih bersama saya. Dan suami saya bersedia menceraikan istri sirinya. Apakah dalam hal ini saya tetap berdosa dan zalim terhadap mereka? Karena jika mereka bercerai, maka anak dan bapak atau suami saya akan berpisah walaupun mereka masih diperbolehkan bertemu oleh istri sirinya. Satu sisi saya masih ingin memberikan kesempatan pada suami saya untuk memulai kembali rumah tangga kami dari nol lagi. Tapi di sisi lain saya khawatir rumah tangga saya ke depannya akan muncul banyak konflik. Karena sepertinya suami saya seperti berat pisah dengan anaknya. Dan saya tidak mau jika rumah tangga saya dilanjutkan tapi malah menjadi dosa dan zalim bagi saya. Dan apakah memang baiknya berpisah untuk kami yang terbaik karena saya belum ada anak, walau saya masih mencintai dan menyayangi suami saya. Jadi di sini dijelaskan bahwa beliau sebelumnya pernah bercerita memiliki suami dan belum dikaruniai anak. Ternyata suaminya secara diam-diam menikah lagi sehingga istri sirinya tadi hamil begitu. Nah, di sini juga dikatakan bahwa istri sirinya ini ya yang meminta perpisahan karena dia merasa untuk apa sih raganya ada di saya tapi hatinya ke istri pertama begitu. Kalau seperti itu kasusnya, maka Anda tidak berdosa. Misalkan mereka berpisah atau bercerai ya, karena Anda tidak memaksa suami Anda untuk berpisah. Anda tidak menciptakan kegaduhan yang membuat mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai begitu. Jadi Anda tidak berdosa dalam hal ini ya. Kecuali kalau misalkan Anda marah-marah ke istri keduanya atau Anda marah-marah ke suami Anda terus-menerus gitu ya. Sehingga akhirnya membuat kegaduhan dan terpaksa suami Anda menceraikan istri keduanya, maka itu juga termasuk tindakan yang tidak benar begitu ya, atau tindakan dosa. Walaupun di sini memang tidak mudah ya untuk menerima sebuah kenyataan pahit bahwa pasangan Anda menikah lagi ya. Kemudian dilanjutkan di sini. Perlu untuk digarisbawahi juga, apakah suami Anda ini benar-benar dari hatinya ingin memisahkan dirinya dengan istri keduanya ataukah tidak? Ataukah memang hanya karena melihat Anda yang di rumah sering uring-uringan atau bagaimana? Coba Anda tanyakan lagi kepada suami Anda. Ya, coba Anda tanyakan. Mungkin saja dia sudah galau, kepalang tanggung ya, karena sudah terjadi pernikahan, kemudian dia juga berat di Anda karena sudah lama berjuang, kemudian di istri keduanya juga sudah ada anak di situ yang akhirnya membuat dia merasa galau. Maka dari itu para suami ini jadi pembelajaran juga ya. Kalau misalkan Anda ingin menikah lagi, usahakanlah untuk Anda memiliki kesiapan lah ya. Anda harus bisa siap mental, Anda juga harus benar-benar siap secara materi ya. Jangan sampai kalau misalkan terjadi seperti ini akhirnya ada bimbang, ada galau. Ini bisa membuat istri pertama Anda ya, seperti yang berkonsultasi tadi merasa bimbang, kemudian istri yang kedua juga demikian. Niatnya ingin hidup bahagia, sudah punya anak, ternyata harus berpisah karena istri pertama tidak merestui. Jadi ada baiknya memang harus jujur ya. Kejujuran di awal ini akan membuat istri Anda yang pertama ini akan lebih siap menghadapi apapun nanti ke depannya. Jadi kalau untuk pertanyaannya apakah saya dosa kalau istrinya yang minta untuk kembali ke saya ya? Jawabannya tidak, karena memang istri keduanya yang meminta meminta suami Anda untuk menceraikannya. Dengan catatan seperti yang saya jelaskan tadi ya, Anda tidak berusaha untuk memisahkan mereka atau Anda tidak
menimbulkan kegaduhan yang membuat mereka akhirnya bercerai, begitu. Kemudian yang kedua yang perlu untuk Anda lakukan seperti yang saya sampaikan tadi, coba tanyakan kepada suami Anda, dia siap tidak untuk berpisah dengan istri keduanya, begitu. Jangan sampai nanti kalau misalkan dia memutuskan untuk pisah dengan istri keduanya, tapi malah hatinya juga malah terbelah. Siapa yang namanya manusia ya, kadang kalau sudah hilang barulah terasa bahwa kehadirannya itu sangat berharga. Takutnya nanti kalau sudah pisah dengan istri keduanya, malah fokusnya ke istri kedua terus, atau mantan istri kedua, atau nyesel nanti istri keduanya nikah sama orang lain. Jadi saran saya memang harus didiskusikan bersama ya, tidak boleh egois ya, karena satu perasaan akhirnya hancur semuanya. Laki-laki boleh menikah lebih dari satu istri, tetapi kalau misalkan timbul ketidaksiapan dari pihak istri pertama yang akhirnya menjadikan seperti ini, maka baiknya didiskusikan, begitu. Nah, kalau misalkan Anda bertanya, apakah memang baiknya berpisah untuk kami yang terbaik karena saya belum ada anak, walau saya masih mencintai dan menyayangi suami saya. Kalau misalkan di sini Anda mengatakan Anda masih sayang dan cinta kepada suami Anda, maka tidak ada salahnya Anda untuk bertahan. Ya, Anda tetap bisa bertahan dengan suami Anda tanpa harus memaksakan diri Anda untuk berpisah. Khawatirnya nanti kalau misalkan Anda sudah cerai dengan suami, Anda akan merasa ragu atau Anda merasa gagal move on ya. Akhirnya Anda melihat suami Anda dengan istri keduanya bahagia, dengan anaknya bahagia. Akhirnya Anda tidak bisa move on, takutnya nanti akan menjadi dendam di dalam diri Anda, membuat energi Anda menjadi negatif, membuat Anda menjadi pribadi yang tidak baik ya, atau selalu berpikir negatif kepada orang lain. Nah, ini yang rugi diri Anda sendiri. Nah, menurut saya di sini perlu untuk melakukan terapi hati. Saya rasa Anda sangat butuh terapi hati. Kenapa demikian? Karena di sini saya melihat bahwa Anda ini mengalami sebuah benturan perasaan yang sangat kuat ya, sebuah kenyataan yang belum bisa Anda terima, yang akhirnya membuat hati Anda ini merasa sangat terluka, dan luka di dalam hati Anda ini insya Allah bisa diobati dengan menggunakan terapi hati. Kenapa sangat penting melakukan terapi hati ini? Karena kalau misalkan Anda hatinya tidak baik, hatinya sakit, atau hatinya rusak, ini bisa membuat Anda akan melihat orang-orang di sekitar Anda itu ya dari segi buruknya gitu. Ya, seperti tadi Anda menanyakan, khawatir kalau misalkan nanti ke depannya timbul masalah karena di situ ada anak gitu ya, dan lain sebagainya. Akhirnya akan membuat diri Anda akan berpikir negatif, dan apa yang terjadi di dalam hidup Anda juga akhirnya hal buruk yang akan terjadi. Begitu. Jadi untuk membendung kekacauan, saya rasa terapi hati ini sangat penting sekali untuk Anda lakukan agar hati Anda bersih, agar Anda bisa merasakan kedamaian, agar Anda bisa berpikir lebih positif lagi terhadap masalah yang terjadi. Ketika Anda masih ada rasa cinta dengan suami Anda, maka bertahanlah. Tidak perlu Anda untuk memaksakan diri untuk bercerai ya. Tidak perlu memaksakan diri Anda untuk bercerai. Gitu. Jadi tidak apa-apa Anda mencoba ya, ikhtiar untuk bertahan dulu. Anda bertahan ya sembari melakukan terapi hati ini, Anda bertahan dalam pernikahan poligami, Anda mencoba untuk ikhlas menjalani takdir yang telah terjadi ini, agar nantinya apa? Agar nantinya keberkahanlah yang hadir di dalam rumah tangga Anda dengan suami, walaupun terjalin pernikahan poligami. Begitu. Tetapi sekali lagi, kalau misalkan nanti di pertengahan jalan atau Anda sudah melakukan istikharah dan juga hasilnya Anda lebih baik pisah, maka tidak masalah untuk diambil keputusan itu. Yang penting itu terbaik untuk Anda, karena di sini juga Anda takut kalau misalkan nanti Anda menjadi pribadi yang zalim ya dalam hubungan tersebut. Begitu jawaban dari saya, Bu. Semoga dapat bermanfaat ya. Sekali lagi ini juga bisa menjadi sebuah pelajaran bagi semua suami ya. Kalau misalkan Anda ingin berpoligami, harus dengan cara yang baik. Jangan sampai membuat beban para wanita yang Anda rasa atau Anda mengatakan bahwa Anda mencintainya. Tentu ke istri pertama Anda bilang cinta kan? Ke istri kedua juga Anda bilang cinta kan? Kalau Anda memang sangat-sangat mencintai mereka, maka cintailah mereka dengan cara yang ma'ruf. Demikian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terus saksikan video-video terbaru saya di YouTube channel pribadi saya, Dima Ashifa. Wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.